Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya. Dalam program kali ini, saya rindu mengangkat tema setiap manusia pasti menghadap pengadilan Kristus. Nah, jika saudara merasa diberkati melalui program ini, nanti di akhir video ini silakan saudara tekan tombol like dan subscribe saudara dengan memberikan atau menekan tanda lonceng agar saudara dapat menerima pemberitahuan dari setiap video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman saudara agar semakin banyak orang-orang yang merasa diberkati melalui program ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Salam saudaraku yang kekasih, jumpa lagi bersama saya. Dan kali ini saya rindu kita bersama belajar tentang akhir zaman, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, mungkin saudaraku yang kekasih sering mendengar pemberitaan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh para pendeta, para guru agama. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, mungkin ada yang sudah bosan kali mendengar tentang akhir zaman ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, suatu saat kita semua pasti akan menghadapi namanya pengadilan Kristus, saudaraku yang kekasih. Nah, mari kita belajar tentang firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, agar kita bisa mengetahui tentang perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayo mari kita buka di dalam firman Tuhan kita yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, saudaraku yang kekasih, di ayat yang ketiga di situ dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, Tuhan Yesus ini ditanyakan oleh murid-muridnya ketika itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi waktu itu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan di ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, sebab jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat ini seperti yang dicatat oleh Alkitab. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita tentang orang-orang yang mengakui dirinya Mesias, orang-orang yang mengakui dirinya Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya firman Tuhan ini sudah digenapi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, kenapa hal ini harus terjadi? Ya karena memang firman Tuhan ini harus digenapi. Kalau tidak digenapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita lanjut lagi di ayat yang selanjutnya. Di ayatnya yang ke-6 ya. Nah, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa, dan kita juga akan mendengar kabar-kabar tentang perang, deru perang, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Sepertinya
semua kita sudah pernah mendengar tentang kabar tentang perang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, jadi kita harus membaca secara seksama tentang firman Tuhan ini agar kita mengetahui dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, itu memberikan kita pengertian, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, agar kita tetap waspada dan sabar menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, suku akan bangkit melawan suku. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini dicatat beribu-ribu tahun yang lalu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara di Alkitab ini, di kitab ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi hal ini sudah terjadi, hal ini sudah digenapi. Di ayat yang ke-7 ini kalau kita lihat sudah digenapi juga firman Tuhan ini. Kita pernah mendengar perang dunia pertama, dan kita juga pernah mendengar tentang perang dunia kedua. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, dan beberapa tahun yang lalu kita mendengar tentang bagaimana perang di Afghanistan, perang yang terjadi di Irak, dan ISIS yang terjadi di berbagai negara di Arab sana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kenapa hal itu harus terjadi? Karena penggenapan akan firman Tuhan ini. Nah, saudaraku yang kekasih. Nah, kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baru permulaan, Alkitab berkata. Nah, di ayat yang selanjutnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti kita melihat hari-hari ini, banyak sekali karena orang yang percaya kepada Kristus dinista, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa hal itu harus terjadi? Karena firman Tuhan ini harus digenapi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, kita lihat lagi di ayat yang selanjutnya. Nah, di situ dikatakan di ayatnya yang ke-10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini dan hari-hari terakhir ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul. Seperti yang kita dengar di pemberitaan-pemberitaan di TV, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, untuk penggenapan firman Tuhan ini juga sudah digenapi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan kita semua, tetapi saya menyampaikan hal ini agar kita semua, saudara dan saya, tetap waspada, tetap berjaga-jaga, supaya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan Yesus mendapatkan kita hidup kudus dan berkenan kepadanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita lihat lagi di ayat yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Ya, karena kita melihat hari-hari ini banyak orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, menghalalkan segala macam cara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang 13, di situ dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Nah, saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan, Alkitab ini mencatat bahwa kunci yang paling utama untuk mempersingkat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh bangsa. Saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini harus diberitakan ke seluruh dunia dan semua orang harus tahu. Apa maksud dari itu, saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan? Jadi ketika setiap umat manusia nanti menghadap pengadilan Kristus, mereka tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa selama saya hidup di dunia, saya belum pernah mendengar berita tentang kerajaan Allah, berita tentang Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang yang percaya harus patut bersyukur dan berbangga, dan kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena kita tahu di zaman akhir ini, kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Alkitab ini tentang zaman-zaman yang terjadi saat ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat singkat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, hampir semua yang dicatat di dalam Alkitab ini sudah digenapi oleh firman Tuhan. Nah, di kitab yang lain juga Alkitab mencatat bahwa akan terjadi penyakit sampar yang seperti yang belum pernah terjadi. Nah, sekarang ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun 2020 yang lalu terjadi virus corona melanda dunia. Seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona. Seluruh dunia mengalami kegoncangan. Kenapa hal itu harus terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena memang itu harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya tetap waspada, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang menjemput kita sebagai orang-orang percaya. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 52 di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk malaikat Tuhan sendiri pun tidak tahu. Saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, entah kapan Tuhan Yesus itu datang. Nah, tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya, tetaplah waspada, agar ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, Tuhan mendapatkan kita hidup kudus dan berkenan kepadanya. Dan ketika kita menghadap pengadilan Kristus, Tuhan mendapatkan kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Yakobus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu ditegaskan oleh kitab Yakobus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tidak main-main, saudaraku. Nah, saya dalam membicarakan ini tidak berarti, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita semua. Tapi inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita melihat setiap firman Tuhan ini, ya dan amin, dan selalu digenapi oleh Tuhan. Nah, sepertinya hari-hari ini kita melihat dan mendengar kabar-kabar tentang gempa bumi seperti sesuatu hal yang sudah biasa. Karena di Alkitab sudah mencatat bahwa akan terjadi gempa bumi di mana-mana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita harus ingat, ketika suatu saat nanti semua kita, semua manusia tanpa terkecuali, kita semua akan menghadapi yang namanya pengadilan Kristus. Saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, saudaraku,
Nah, di situ dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang dapat diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik ataupun jahat. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baik ataupun jahat yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, nanti kita akan pertanggungjawabkan ketika di hadapan pengadilan Kristus. Seperti yang dicatat di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, setiap manusia tidak akan luput dari pengadilan Kristus itu, karena dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, biarlah kita tetap setia dan tetap kuat berpegang teguh kepada janji Tuhan ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga kita tetap setia dari awal sampai akhir, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Biarlah Tuhan mendapatkan kita tetap hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga ketika kita menghadap pengadilan Kristus nanti, kita boleh menjadi orang-orang yang ikut memerintah di dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan saatnya akan tiba kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua.